Halo sobat, puing-puing roket China diperkirakan akan jatuh kembali ke bumi secara tidak terkendali pada akhir pekan ini. Nah, tidak jelas di mana dan kapan tepatnya bagian-bagian roket itu akan jatuh dan diperkirakan jatuh sekitar tanggal 8 Mei besok. Nah, hal itu seperti dikabarkan oleh Komandan Ruang Angkasa Amerika Serikat. Dengan berat 18 ton, roket itu adalah salah satu benda terbesar yang akan meluncur ke atmosfer. Nah, roket Long March 5B itu diluncurkan pada akhir April untuk membawa modul pertama stasiun luar angkasa masa depan China ke orbit. Dan roket saat ini sedang mengitari bumi dan memasuki atmosfer yang lebih rendah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin, mengatakan China memonitor masuknya kembali roket di atmosfer dan bahwa sebagian besar komponen akan terbakar. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Lloyd Austin, mengatakan harapan agar roket tak jatuh di tempat yang dapat membahayakan orang. Nah, semoga di laut atau tempat yang seperti itu, kata dia. Pakar puing ruang angkasa mengatakan kemungkinan puing jatuh pada Sabtu atau Minggu. Namun prediksi seperti itu selalu memang tidak pasti. Nah, menurut pakar astrofisika Universitas Harvard, Jonathan McDowell, yang menyebutkan bahwa peluang roket itu akan jatuh di daratan seperti yang terjadi pada bulan Mei tahun lalu, saat puing-puing roket China lain Long March 5B menghujani pantai Gading dan merusak beberapa gedung. McDowell mengatakan sebagian puing berbahaya bisa terhindar dari kebakaran setelah melalui atmosfer dengan kecepatan super tinggi dan kemungkinan besar puing-puing jatuh ke laut karena 70% dunia terdiri dari lautan. Berdasarkan orbit saat ini, puing roket kemungkinan jatuh di belahan bumi utara dengan kisaran dari New York, Madrid atau Beijing, dan kisaran selatan seperti Chili, Wellington di Selandia Baru atau di antara kawasan itu, kata McDonnell kepada kantor berita Reuters. Amerika Serikat mengatakan pihaknya sedang mengawasi jalur objek itu, tapi saat ini tidak memiliki rencana untuk menembak roket itu hingga jatuh. Negara adidaya itu secara tidak langsung mengkritik China dengan mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk memastikan hal-hal semacam itu dipertimbangkan saat merencanakan dan melakukan operasi. Menurut media pemerintahan China, selama beberapa hari terakhir, mereka terus berupaya meredam kekhawatiran dengan menyebut roket itu kemungkinan jatuh di daratan yang tak berpenghuni. The Global Times mengutip pakar kedirgantaraan Song Zongping yang mengatakan bahwa jaringan pemantau luar angkasa China akan terus mencermati dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kerusakan terjadi akibat jatuhnya puing-puing. Sejak tahun 1990, tidak ada benda buatan manusia seberat lebih dari 10 ton yang sengaja dibiarkan di orbit untuk jatuh kembali ke bumi tanpa terkendali. Namun dalam beberapa hari ke depan, roket Long March 5B seberat 21 ton akan menjadi salah satu peluncur terbesar yang kemungkinan akan jatuh ke permukaan bumi. Dengan lebar 5 meter dan panjang 30 meter, roket ini sekarang bergerak dengan kecepatan sekitar 27.600 km per jam dalam orbit jatuh menuju bumi. Roket tersebut saat ini berada dalam orbit rendah yang berarti ia mengelilingi bumi tetapi secara bertahap masih ditarik ke bawah. Nah, menurut Jason Herlin dari Observasium Bumi di Singapura, yang menyebutkan tarikan akan memperlambat objek yang menyebabkan hilang ketinggian, membawanya ke atmosfer yang lebih padat yang pada gilirannya menyebabkan lebih banyak tarikan dan hilangnya kecepatan dan ketinggian. Setelah proses itu dimulai, objek akan terkunci dalam perjalanan turun yang tidak dapat diubah, begitu kata Jason. Sebagian besar roket tersebut diperkirakan akan terbakar karena atmosfer semakin padat di ketinggian sekitar 60 km dari permukaan. Bagian yang tidak terbakar sepenuhnya akan tetap ada dan jatuh ke bumi. Jika semua ini terjadi tanpa terkendali, tempat roket terbakar dan di mana puing-puing akan jatuh tidak dapat dikendalikan atau diprediksi secara akurat. Peluncuran Long March 5B lainnya pada tahun 2020 juga berakhir tanpa kendali dan beberapa puing jatuh di bagian pedesaan di Pantai Gading, Afrika Barat dan menimpa pipa logam sepanjang 12 meter, meskipun tidak ada yang terluka. Seorang astronom, Jonathan McDowell dari Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, mengatakan masalah roket terkendali itu adalah masalah besar dengan Long March 5B. Roket Amerika Serikat dan Eropa yang kecil juga masuk kembali tanpa kendali, tetapi roket Amerika Serikat atau Eropa yang besar dirancang khusus untuk tidak meninggalkan bagian-bagian besar di orbit. Nah, China sendiri memutuskan mereka lebih suka menggunakan desain yang lebih sederhana dan berharap mereka beruntung dengan kembali memasuki bumi tanpa terkendali tapi tidak melukai siapapun. Masuk kembali secara terkontrol berarti roket masih dapat dikendalikan oleh tim peluncur, misalnya melalui mesin roket atau pendorong kecil. Puing-puing tersebut biasanya akan diarahkan ke lokasi tertentu di tengah laut dan jauh dari jangkauan manusia.
Dengan begitu, jalur penerbangan bisa dikendalikan dan lokasi masuk kembali bisa diprediksi. Biasanya tempatnya jauh dari daratan seperti di Pasifik Selatan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Area seluas 1.500 km persegi wilayah ini adalah kuburan pesawat, ruang angkasa, dan satelit. Nah, pertanyaannya, kemana puing-puing itu akan jatuh? Nah, seperti dikutip dari situs berita BBC, di mana koresponden sains BBC Jonathan Amos mengatakan roket tersebut bergerak di zona yang membentang 41 derajat ke utara dan selatan Khatulistiwa, mencakup New York, Istanbul, dan Beijing di utara, serta Wellington dan Chile di selatan. Nah, dia menyebutkan bahwa jika kita tinggal di utara atau selatan zona ini, ya aktif akan menimpa kita. Dan jika kita tinggal di dalam zona itu dekat dengan ekuator, kemungkinan ada sesuatu yang jatuh sangat kecil. 70% dari bumi tertutup lautan. Jadi, jika ada puing-puing yang jatuh yang selamat dari roket yang terbakar ketika jatuh ke bumi, kemungkinan besar ia akan berakhir di air. Ilmuwan memperkirakan roket itu akan jatuh pada tanggal 10 Mei mendatang dengan margin kesalahan kurang lebih 2 hari. Dan kemungkinan besar mereka tidak akan tahu persis lokasi pendaratan roket itu sampai 1 jam sebelum dia jatuh. Sebuah peta bernama Astrea Graph yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat memungkinkan pelacakan semua objek buatan manusia di luar angkasa sekitar 26.000 benda. Profesor Muri Baja, seorang insinyur kedirgantara dari University of Texas yang mengerjakan proyek tersebut, mengatakan ukuran benda-benda itu berkisar dari telepon pintar hingga stasiun luar angkasa, dan mungkin 3.500 dari mereka adalah satelit yang masih berfungsi dan sisa dari itu adalah sampah. Dengan maraknya eksplorasi ruang angkasa di paruh kedua abad 20, jumlah puing ruang angkasa semakin meningkat dan bisa menjadi ancaman bagi satelit yang masih berfungsi. Nah, ada sekitar 200 benda besar, termasuk potongan-potongan roket tua yang berpotensi menjadi bom waktu. Nah, seperti itu menurut Profesor Chia. Nah, roket Longmarch lepas landas pada 29 April 2021 dari pusat peluncuran luar angkasa Wenchang, China. Pesawat itu membawa modul kunci untuk stasiun luar angkasa permanen baru sebagai bagian dari program luar angkasa China yang semakin ambisius. Beijing berencana untuk memiliki setidaknya 10 peluncuran serupa lagi, bawa semua peralatan tambahan ke orbit sebelum stasiun selesai pada tahun 2022. China juga berencana membangun stasiun bulan bersama dengan Rusia. Negara ini terlambat memulai eksplorasi ruang angkasa dan baru mengirim astronot pertamanya keluar angkasa pada tahun 2003, beberapa dekade setelah Uni Soviet dan Amerika Serikat melakukannya. Nah, sekian informasinya. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap dukung kami, like dan subscribe.